Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sini saya akan mempresentasikan jurnal tentang konsistensi pelajaran optik mencakup TIK di kelas 8. Baiklah, materi selanjutnya yaitu saya akan membacakan materi pendahuluan penggunaan ICT dalam pengajaran sains sangat penting. Fungsi dan tujuan pengajaran mendidik dengan penggunaan ICT ini telah dibuktikan. Untuk kelas materi dan bab yang sama, kita menemukan berbagai macam perangkat lunak. Guru kemudian harus memilih di antara berbagai macam perangkat lunak ini. Namun, sebagian besar waktu program ini tidak disertai dengan sumber informasi yang menjelaskan cara penggunaannya dan hipotesis yang mendasari pembelajaran. Hal ini telah dilaporkan sebagai kerusakan besar oleh De Vries tahun 2001. Kerangka teoritis. Untuk menganalisis konsistensi pelajaran dan kesempatan belajar, kita memilih untuk membangun kerangka teoritis yang mengartikulasikan sudut pandang titik epistemologis mengenai pemodelan dan sudut pandang lain yang berkaitan dengan interaksi dalam kelas. Pemodelan sebagai dasar untuk mengajar dan mempelajari fisika. Di sini beberapa peneliti menganggap bahwa pemodelan memiliki asal dalam penilaian epistemologis tentang hakikat dalam fisika dan kimia. Mereka muncul sebagai alat yang ideal untuk menyampaikan informasi antar guru dan siswa dalam menjelaskan, menafsirkan dan memprediksi fenomena. Yang pertama yaitu Martina tahun 1992. Proses pemodelan memerlukan pertimbangan dari 3 tingkatan: teori, model, dan rujukan empiris. Yang kedua, Divergen tahun 1994. Proses pemodelan dalam pengajaran fisika membutuhkan artikulasi dari 3 tingkatan, yaitu teori, model, dan bahan materi. Pendekatan komunikatif. Studi yang berbeda dalam pembelajaran sains dalam untuk mempelajari bagaimana makna disebut dalam kelas melalui bahasa dan metode komunikasi lainnya. Tujuannya adalah untuk mengetahui cara-cara yang dipahami untuk dikembangkan dalam konteks sosial pada kelas sains. Jenis pendekatan komunikatif antara guru dan murid mungkin tidak aneh dalam kelas. Guru mengubah pendekatan komunikatif setiap kali ia merasa perlu. Scott tahun 2006 menganggap bahwa perubahan pendekatan komunikatif dapat mendukung pelajaran. Masa transisi antara dialogis dan interaksi otoritatif merupakan dasar untuk mendukung pembelajaran bermakna pengetahuan yang disiplin sebagai tujuan pengajaran. Uraian singkat pengajaran, konteks umum penelitian ini. Penelitian ini telah dilakukan dalam konteks kelompok riset pengembangan yang menilai urutan pengajaran kita. Yaitu L 2004. Semua urutan pengajaran telah berbeda sama dengan pembimbing dan pelatihan guru. Dilaksanakan di ruang kelas agar bisa dinilai dari pengajaran dan pembelajaran perspektif. Presentasi ini fokus pada urutan materi optik kelas 8 yang berlaku 3 bulan dalam sistem sekolah Prancis. Lalu konteks pengajarannya, urutan mengajar dibangun secara bertahap mulai dari perspektif konseptual, bahkan setiap kegiatan menunjukkan apa yang dilakukan sebelumnya. Pengajaran sebelumnya telah dihadapkan dengan yang pertama pada langkah pertama, siswa melakukan eksperimen terhadap kehidupan sehari-hari untuk melihat bahwa sinar matahari dan berkaca menjadi warna cahaya. Yang kedua, spektrum cahaya di siang hari, kemudian dipresentasikan dan dipelajari. Yang ketiga, sejumlah mata pelajaran dipelajari untuk memantau pengaruh warna cahaya terhadap warna benda. Yang keempat, tepat sebelum kegiatan ini telah dijelaskan secara singkat efek cahaya pada warna cahaya. Kegiatan yang dipelajari pada uraian berikut kami memperbanyak 3 langkah utama dari kegiatan ini sesuai dengan instruksi tertulis yang diberikan kepada siswa. Dan kami menggambarkan bagaimana siswa menggunakan bataknya. Siswa mengisi tabel 1 dalam memprediksi cahaya berwarna yang diperoleh ketika melapiskan 2 atau 3 cahaya biru, merah, atau hijau. Ini merupakan tabel pertama, prediksi yang diperoleh dari cahaya berwarna. Kedua, siswa membandingkan prediksi mereka dengan hasil yang ditunjukkan pada layar dari
memerlukan tabel untuk mengisi dengan hasil yang diperoleh dengan visual. Yang ketiga, posisi dari percobaan nyata dan perbandingan hasil yang diperoleh dalam kedua situasi. Pada gambar 2 kita lihat adalah lampu optik yang digunakan pada dalam kelas. Metodologi untuk menganalisa bagaimana pilihan guru memodifikasi serta belajar, kami memilih untuk mengikuti seorang guru laki-laki yang berpartisipasi dalam kelompok riset pengembangan. Dia menerima untuk melaksanakan kehidupan mengajar guru tanpa memodifikasi instruksi tertulis, namun dia menerima bebas untuk tahap kegiatan sehingga dapat untuk uraian yang berbeda tahapan pelajaran. Tahap pertama yaitu tahap kerja kelompok, tahap kedua yaitu tentang pendekatan kolektif, tahap ketiga mengenai eksperimen di depan kelas. Analisis pendekatan komunikatif, karena keterbatasan materi, guru meminta siswa untuk mengusulkan metode dan gambar untuk mendapatkan cahaya putih dengan bahan yang tersedia di kelas. Dalam diskusi kolektif, kita melihat munculnya 5 poin pandang di dalam kelas. Guru memberikan perhatian yang sama. Dan oleh karena itu pendekatan komunikatif dalam bagian ini adalah dialogis. Pertama, dua sudut pandang, guru berhenti menjadi dialogis ketika dia memahami manifestasi dari poin ketiga siswa. Dia menyempurnakan seperti kritik sebelum mengumumkan dia akan menuju usulan. Jeremy Anatoli. Baiklah, mereka pada audiens bagaimana menurut Anda, bagaimana melakukan eksperimen jika ada keterbatasan dalam materi yang tersedia? Baiklah, pertanyaan saya dipilih atau saya jawab. Pertanyaannya, bagaimana melakukan eksperimen jika ada keterbatasan dalam materi yang tersedia? Di sini guru merencanakan untuk melakukan eksperimen sendiri di dalam kelas. Adapun tiga tahapan di sini yaitu tahap pertama kerja kelompok. Guru meminta siswa untuk mendiskusikan dalam kelompok untuk mengisi tabel bersama. Seperti ini. Nah, kemudian siswa kembali ke tempat mereka atau jauh dari komputer ketika mereka menghasilkan tugas yang dibutuhkan untuk mengisi tabel kedua. Lalu tahapan yang kedua yaitu perdebatan kolektif. Berapa menit kemudian guru memulai perdebatan kolektif untuk menjawab pertanyaan ini. Perdebatan ini didasarkan pada jawaban siswa guru dituntut selama fase sebelumnya. Berbagai kelompok siswa diminta untuk menyelesaikan percobaan mereka. Tampaknya dari kelas percobaan tidak sepenuhnya dikembangkan, guru hanya mengambil 2 dari mereka, yaitu yang tadi Anthony dan Jamie. Tahapan yang ketiga yaitu eksperimen di depan kelas. Guru itu sedang menguji percobaan atau diusulkan oleh siswa. Lalu di meja lalu guru tersebut memilih mana yang paling cocok. Dia menggunakan lentera dan 3 warna untuk mengalir kegiatan. Guru mengacu pada papan tulis 3 lentera dan filter berwarna merah, hijau, dan biru. Bagaimana menurut saudari Putri? Baiklah, sebelum saya menutup presentasi kali ini, saya akan membacakan kesimpulan. Kesimpulannya yaitu karakteristik dari jenis metode pekerjaan yang mempromosikan perangkat ICT yang menggunakan multimodality. Meskipun multimodality bisa dilihat dari komunikasi manusia, orang yang sangat atau sering dalam pengaturan sekolah, potensi diremehkan dan kurang dimanfaatkan. Paradoks ini lebih sering menunjukkan ketika menggunakan simulasi berbasis komputer yang menawarkan panel lebih kaya dari affordance semiotik dari alat sekolah tradisional. Alasannya bisa juga berakar. Terus
saya sampaikan. Saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah 10 menit. Mana matiin?